keberlimpahan bukan sekadar uang, tapi pola pikir yang ilmiah. Seringkali kita mengasosiasikan keberlimpahan hanya dengan kekayaan materi. Punya uang banyak, mobil mewah, dan rumah megah. Tapi, dari sudut pandang sains dan neurosains, keberlimpahan sebenarnya adalah sebuah pola pikir, sebuah kondisi mental yang bisa dilatih. Ini bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi bagaimana otakmu merespon dan memproses realitas. 1. Neurosains, otak dan jaringan keberlimpahan. Di dalam otak, ada sistem yang mengatur bagaimana kita merespons penghargaan dan ancaman. Sistem ini dikenal sebagai reward system dan threat system. Sistem penghargaan, reward system. Sistem ini didorong oleh dopamin, neurotransmitter yang membuat kita merasa senang dan termotivasi. Ketika kita mencapai tujuan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dopamin dilepaskan, membuat kita ingin mengulanginya. Orang yang berpikir berkelimpahan cenderung memiliki sistem penghargaan yang lebih aktif. Mereka melihat peluang di mana orang lain melihat masalah, dan otak mereka terbiasa mencari solusi yang positif. Sistem ancaman, threat system. Sebaliknya, sistem ini didorong oleh kortisol atau hormon stres. Sistem ini membuat kita waspada terhadap bahaya. Orang dengan pola pikir kekurangan seringkali terjebak dalam sistem ini. Otak mereka terus-menerus mencari kekurangan, ancaman, atau risiko, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat peluang. Mereka lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki daripada apa yang bisa mereka ciptakan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kita dapat melatih otak untuk mengaktifkan sistem penghargaan. Misalnya dengan praktik gratitude journaling atau menuliskan hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Tindakan sederhana ini secara konsisten merangsang dopamin dan melatih otak untuk mencari hal-hal baik, bukan hal-hal yang kurang. 2. Sains, keberlimpahan dan hukum kuantum. Beberapa penelitian terbaru mulai menghubungkan pola pikir dengan bagaimana kita berinteraksi dengan realitas fisik melalui konsep fisika kuantum. Kita bahas singkat. Intinya adalah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari energi. Pikiran kita juga adalah bentuk energi. Ketika kita terus-menerus berpikir tentang kekurangan, itu artinya pikiran kita bermuatan energi negatif. Kita secara tidak sadar menarik situasi dan hasil yang sesuai dengan energi tersebut, yakni kenegatifan. Sebaliknya, ketika kita fokus pada keberlimpahan dan rasa syukur, itu artinya pikiran kita bermuatan energi positif, dan secara otomatis kita menyelaraskan diri dengan peluang dan hasil yang lebih positif. Ini bukan sihir, melainkan sebuah prinsip ilmiah yang menyatakan bahwa energi yang kita pancarkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang serupa. 3. Penelitian terkini, kebiasaan sehari-hari dan pola pikir abundans. Jurnal-jurnal penelitian modern saat ini sangat fokus pada neuroplasticity, yaitu kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru. Ini artinya, pola pikir kita tidak statis, melainkan dapat diubah. Visualisasi. Melalui visualisasi yang konsisten, kita dapat memprogram ulang otak kita. Dengan membayangkan diri kita mencapai tujuan, kita mengaktifkan jalur saraf yang sama seolah-olah kita telah mencapainya. Ini membuat otak lebih siap dan termotivasi untuk mengambil langkah-langkah nyata. Afirmasi positif. Mengucapkan afirmasi positif, seperti "aku bisa", "aku punya banyak pilihan", atau "aku menarik keberlimpahan". Mengucapkannya berulang kali dapat membantu menetralkan pikiran negatif dan memperkuat jalur saraf yang mendukung keberhasilan. Singkatnya, keberlimpahan bukan sekadar nasib baik atau kebetulan, tapi kita bisa wujudkan dengan melatih otak kita untuk melihat peluang, bersyukur, dan meyakini bahwa ada lebih dari cukup untuk semua orang. Dengan memahami sains di baliknya, kita bisa mulai menciptakan realitas yang lebih berlimpah bagi diri kita sendiri. Semoga ringkasan ini memberikan pemahaman yang lebih baik. Jika ada bagian tertentu yang ingin Anda jelajahi lebih dalam, silahkan isi kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video inspiratif dan transformatif berikutnya.